Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Sehat? Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran PAI kita dengan tema Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Baik, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, sebelum kita masuk pelajaran kita lihat dulu yang pertama peta konsep. Kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Rasulullah. Yang pertama akan kita lihat mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, tujuan pembelajaran kita nantinya, Ananda harus bisa mencontoh atau menerapkan keteladanan para khalifah. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut untuk membahas para khalifah, kita lihat dulu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafa merupakan jamak dari khalifah, yaitu artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk untuk menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kita lanjut. Kita masuk pada nama-nama Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Rasulullah memberi gelar As-Siddiq yang artinya benar. Mengapa beliau memberi gelar ini? Karena ia adalah orang pertama yang membenarkan Rasulullah saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam. Kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau mengaku nabi palsu. Kita masuk yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani.
Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang dilakukan saat beliau menjabat sebagai khalifah adalah yang pertama, perluasan dakwah Islam. Pada masa ini beliau melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Kemudian yang dilakukan beliau saat menjadi khalifah adalah menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Kemudian yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya yaitu penetapan kalender Hijriah. Baik, kita masuk yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang andal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor unta, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Selama masa pemerintahannya, beberapa prestasi yang menonjol yang berhasil diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran, adalah membukukan lembaran-lembaran lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Selanjutnya, yang dilakukan beliau adalah renovasi Masjid Nabawi, kemudian membentuk angkatan laut, kemudian melakukan perluasan dakwah Islam. Kita masuk yang terakhir, Khalifah Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan menantu Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat menjabat sebagai khalifah,
Beberapa langkah-langkah prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain, yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang keempat, membangun kota-kota pusat kemajuan kebudayaan.